Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gus Ali Official. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat dan cahaya kebenaran. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami satu sisi sejarah yang sangat penting, yaitu tentang bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Sebuah masa yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai zaman jahiliyah. Namun, jangan salah paham. Jahiliyah bukan berarti tidak punya ilmu sama sekali. Mereka punya sastra, perdagangan, dan kemampuan bertahan di gurun. Tapi yang mereka tidak punya adalah petunjuk wahyu. Mereka hidup dalam kegelapan moral, menyimpang dari fitrah, menyembah berhala, dan mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. 1. Berarti, pembagian bangsa Arab. Sebelum kelahiran Rasulullah, bangsa Arab terbagi menjadi 3 golongan besar menurut para ahli sejarah. Arab Ba'idah, bangsa Arab yang telah punah karena dibinasakan Allah, termasuk kaum Ad, kaum Samud, kaum Thamud yang diazab karena mendustakan para rasul. Kisah mereka banyak disebut dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Arab Ariba, keturunan Yarub bin Yasijub bin Qathan, tinggal di wilayah selatan Jazirah Arab, terutama di Yaman. Suku-suku besarnya seperti Himyar dan Kahlan. 3. Arab Mustaribah, keturunan Nabi Ismail Adas, anak dari Nabi Ibrahim Anafas. Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Keturunan ini melahirkan suku Quraisy, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. 2. Letak strategis Jazirah Arab. Wilayah Arab berada di antara 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Letaknya strategis untuk perdagangan internasional. Kota Makkah berada di jalur dagang yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syam di utara. Karena letak ini, Makkah berkembang jadi pusat ekonomi dan spiritual, meski waktu itu telah dicemari oleh penyembahan berhala. 3. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam sangat bergantung pada struktur suku dan kabilah. Setiap individu mendapatkan perlindungan, status, dan identitas dari kabilahnya. Namun ada banyak sisi kelam. Kedudukan wanita. Wanita dianggap rendah, anak perempuan dianggap membawa aib. Banyak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Perilaku sosial. Minum khamr menjadi kebiasaan umum. Perjudian, maisir menjadi hiburan. Zina dilakukan terang-terangan. Pembunuhan bisa terjadi hanya karena harga diri. Namun ada juga nilai positif. Mereka sangat menjunjung kehormatan dan kesetiaan. Jujur dalam berdagang, khususnya sebagian kabilah seperti Quraisy. Sangat mencintai sastra, terutama syair Arab, yang menjadi bagian penting dalam budaya mereka. Kehidupan ekonomi dan perdagangan. Ekonomi bangsa Arab bertumpu pada perdagangan, terutama di Makkah. Suku Quraisy melakukan 2 ekspedisi dagang besar setiap tahun. Musim panas ke Syam, Suriah, musim dingin ke Yaman. Yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Peternakan dan pertanian di wilayah selatan seperti Yaman. Pasar tahunan, seperti Pasar Ukaz, Majan, dan Zul bukan hanya tempat dagang, tapi juga lomba syair dan pertemuan politik. Tanpa negara. Bangsa Arab saat itu tidak memiliki sistem pemerintahan pusat. Tidak ada raja atau khalifah, masing-masing suku dipimpin oleh tokoh adat atau syaikh. Namun di kota Makkah, suku Quraisy menjadi suku yang paling berpengaruh. Quraisy menjaga Ka'bah dan mendapatkan kehormatan tinggi. Di luar wilayah Hijaz, beberapa wilayah seperti Yaman sudah berada dalam pengaruh Persia atau Romawi dan kadang diwarnai pertikaian politik internal, seperti konflik antara penganut Yahudi dan Nasrani di Yaman. 6. Kehidupan agama. Penuh penyimpangan. Agama bangsa Arab mayoritas adalah penyembah berhala. Mereka mengakui keberadaan Allah, tapi mereka menyembah berhala sebagai perantara.
Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berhala-berhala terkenal, Hubal, berhala utama di Ka'bah, Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat, 3 dewi besar yang disebut dalam kues An-Najm. Selain itu ada juga Yahudi, tersebar di Madinah dan Yaman, Nasrani, di wilayah utara Syam, dan selatan, Najran. Segelintir orang yang tetap berpegang pada Tauhid, seperti Zaid bin Amr bin Nufail, Qus bin Saidah, dan lain-lain. Peristiwa tahun gajah in Miem Rasulullah SAW, beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah SAW, terjadi peristiwa besar yang mengguncang Arab. Abraha, penguasa Yaman yang Kristen, membangun gereja besar dan ingin menghancurkan Ka'bah. Ia memimpin pasukan bergajah menuju Makkah. Allah membinasakan mereka dengan burung ababil yang melemparkan batu dari neraka. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah? Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah SAW yang kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Lahirnya fajar baru. Bangsa Arab saat itu seakan tenggelam dalam lumpur kejahilan. Namun Allah telah menyiapkan sebuah kebangkitan besar. Di tengah-tengah gurun pasir yang panas, di kota kecil bernama Makkah, akan lahir seorang manusia mulia yang akan merubah wajah dunia, Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dari keturunan Bani Hasim, keluarga terhormat dari suku Quraisy. Ayah beliau Abdullah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Ibunya Aminah binti Wahb wafat saat beliau masih kecil. Namun Allah lah yang menjaga dan mendidik beliau. Penutup dan hikmah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah bangsa Arab sebelum Rasulullah memberi kita pelajaran bahwa segelap apapun keadaan sebuah kaum, Allah mampu mengubahnya dengan cahaya hidayah. Islam datang bukan untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka kita sebagai umat Islam hari ini, jangan sampai kembali kepada nilai-nilai jahiliyah modern, penyembahan dunia, fanatisme kelompok, meremehkan wanita, atau meninggalkan akhlak. Rasulullah bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Mari kita renungkan, apakah hari ini kita sedang mengulang kembali nilai-nilai jahiliyah dalam bentuk baru? Sudahkah kita menjaga agama ini seperti para sahabat menjaga Islam saat turun pertama kali? Semoga kita semua tergolong dalam golongan yang Allah beri hidayah, mencintai sunnah Rasulullah, dan menebarkan cahaya Islam dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.